لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal qaumiz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, jelang kita kehadiran bulan Ramadan pada tahun yang sangat-sangat penuh dengan ujian ini. Mudah-mudahan saja keadaan kita kaum muslimin dalam menyambut bulan Ramadan ini adalah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan ujian ini mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tersebut di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Inilah kalimat puasa dalam Al-Quranul Karim, seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang salah satu fardu ain, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Kewajiban setiap orang muslim dan muslimah untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan. Namun barangkali selama dalam sejarah hidup manusia, baru kali inilah tatkala Ramadan ini menjelang tiba. Sebelum ini, yaitu beberapa waktu yang lalu, mulai terjadi musibah dunia, yaitu adanya corona. Hal ini tentu saja sangat mendebarkan bagi seluruh umat manusia. Apalagi kita kaum muslimin, maka hal-hal yang berhubungan dengan larangan ataupun cegahan dari pemerintah yang sesuai dengan syar'i atau syariat Islam hendaklah kita patuhi. Misalnya, tidak keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak, atau fisik distancing ataupun social distancing. Hal ini harus kita patuhi karena Islam mengajarkan kepada kita harus menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan mudarat kepada kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita sambutlah Ramadan ini dalam keadaan sekarang ini, tetapi dengan penuh kegembiraan bahwa bulan yang menjanjikan kepada kita, yaitu tibanya bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan di mana kita juga pelipat gandaan pahala yang kita lakukan disebutkan di dalam hadis di antara 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Bahkan Allah menjanjikan juga kepada kaum muslimin bahwasanya puasa ini adalah merupakan salah satu nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Ramadan ini dalam salah satu hadis disebutkan oleh Rasulullah adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Tidak ada pahala yang sebanding dengan pahala orang yang berpuasa.
Oleh karena itu di dalam melaksanakan ibadah Ramadan yang insya Allah akan tiba beberapa waktu yang akan datang ini, mudah-mudahan keadaan kita kaum muslimin menyambut ini dengan keadaan kegembiraan, sebagaimana para sahabat Rasulullah apabila mereka sudah menjelang Ramadan ini, senantiasa pada saat mereka bertemu mereka mengucapkan salam, dan kemudian setelah itu mereka mengucapkan kalimat ahlan wa marhaba ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Jadi mereka menyambut Ramadan ini dengan cara mengingatkan saudaranya yang lain betapa gembiranya bulan yang ditunggu-tunggu ini akan tiba kepada kita. Oleh karena itu, pahala daripada puasa ini luar biasa. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan tanpa nilai pahala di sisi Allah yang dilipat gandakannya. Apalagi khususnya di bulan Ramadan ini. Dan kita juga harus menjaga diri kita dari segala hal-hal yang bisa mengurangi pahala daripada puasa kita, bahkan barangkali ya bisa terhapusnya pahala puasa kita. Namun kita harapkan bahwa apabila nanti kita sudah berpuasa, barangkali ada satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa salah da'awatin la yustaratu fi ijabatihinna. Ada 3 macam doa kata Nabi yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketiga itu ada disebutkan oleh Rasulullah adalah as-shaim hina yuftir. Orang yang berpuasa tatkala dia berbuka. Kemudian al-musafir, orang yang di dalam keadaan perjalanan. Khusus kepada orang yang berbuka pada saat dia berbuka, orang puasa saat dia berbuka itu adalah merupakan doa yang biasa kita lakukan setelah kita membaca doa buka berpuasa, yaitu dhahabaz zoma wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, yang artinya adalah hilanglah dahaga, basahlah seluruh urat-urat, dan semoga pahalanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, sebelum kita mencicipi makanan, sesuai dengan doa ini tadi, apa yang disebut oleh Rasulullah, yaitu orang yang berpuasa tatkala dia berbuka, sebelum kita mencicipi makanan setelah kita membaca doa berbuka puasa itu, cobalah kita tambahkan doa yang paling kita harapkan. Apakah itu merupakan penyakit yang kita derita, atau sesuatu harapan yang ingin kita capai, atau apapun juga yang sangat-sangat kita harapkan. Maka sebelum kita mencicipi makanan itu, bacalah dulu berdoalah sejenak kepada Allah tentang apa yang ingin kita lakukan, yang kita ingin Allah kabulkan itu, dan kemudian setelah itu baru kita mencicipi makanan. Mudah-mudahan, dan ini doanya jangan sampai berpindah-pindah. Sebaiknya dalam waktu 1 bulan itu, doa yang sangat kita harapkan ini, atau beberapa doa yang lain lagi bisa saja, tetapi yang doa yang paling kita harapkan supaya Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, mudah-mudahan dalam 1 bulan kalau kita lakukan itu semuanya, setiap kita akan berbuka, Allah akan kabulkan. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah 3 macam doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa itu tidak ditolak, artinya makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mudah-mudahan saja kalau kita berdoa terus-menerus, misalnya saja, kalau kita sudah menikah selama bertahun-tahun, tapi belum juga dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak salahnya, bahkan sangat baik sekali kalau dia pada waktu akan berbuka itu membaca doa, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dia dikaruniai anak. Atau apapun juga yang kita inginkan, yang belum tercapai, tetapi sangat-sangat kita inginkan dan kita dambakan. Maka cobalah kita berdoa pada waktu itu. Apakah itu berupa penyakit yang belum sembuh-sembuh juga, dan seterusnya dan seterusnya. Namun alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa yang kita selalu panjatkan pada setiap kita akan berbuka, sesuai dengan janji Rasulullah SAW,
as-shaim hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa tatkala dia akan berbuka. Maka mudah-mudahan harapan kita itu pada waktu yang akan datang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang telah saya utarakan, dan semoga ini menjadi suatu bekal semangat bagi kita agar supaya kita menyambut Ramadan ini dengan keadaan bahagia, walaupun dalam keadaan situasi yang sangat-sangat mencekam dunia. Namun mudah-mudahan juga kita doakan secara bersama-sama. Mudah-mudahan saja ujian yang diberikan oleh Allah ini akan segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah daripada ini. Mudah-mudahan saja agama yang kita cintai ini akan memberi pencerahan yang sangat indah pada bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan juga Allah mengabulkan segala apa yang kita inginkan dan kita doakan, dan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah corona ini. Sekian, mudah-mudahan ini merupakan satu modal bagi kita untuk memperkokoh diri kita di dalam memasuki Ramadan tahun ini. Semoga nilai iman kita meningkat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.